Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Manja. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang manajemen keuangan syariah yang berjudul Pasar Uang Syariah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam topiknya. Yang pertama ada definisi yang memiliki 2 poin, yaitu yang pertama pasar uang. Pasar uang adalah mekanisme yang memperdagangkan dana dalam jangka pendek. Yang kedua adalah pasar uang syariah, adalah mekanisme memperdagangkan instrumen investasi yang dapat diperdagangkan serta sesuai dengan berbagai ketentuan syariah. Baiklah, selanjutnya pasar uang syariah vs konvensional. Pembedanya yang pertama adalah mekanisme penerbitan, yang kedua sifat instrumen. Yang pertama, mekanisme penerbitan di dalam konvensional adalah instrumen utang dijual dengan diskon dan berbasis bunga. Sedangkan dalam syariah, instrumen dengan menggunakan berbagai macam akad syariah sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, sifat instrumen. Di dalam konvensional adalah surat berharga mewakili uang, utang, sehingga satu pihak memiliki kewajiban pada pihak lain. Sedangkan di dalam syariah harus didasari pada underlying aset atau dalam bentuk penyertaan atau musyarakah. Selanjutnya, mekanisme puas akan efektif bila yang pertama instrumen banyak, yang kedua keberadaan lembaga kustodian, yang ketiga keberadaan lembaga pembuat transaksi atau security house, yang keempat prasarana komunikasi yang memadai atau puas dilaksanakan secara over the counter sehingga dealer bertransaksi dalam dealing room masing-masing bank dengan jaringan canggih. Yang kelima, data keuangan yang terpercaya. Selanjutnya ada pasar uang vs pasar modal. Yang dalam pembedanya ada beberapa 4 poin. Yang pertama, instrumen yang diperdagangkan. Yang kedua, tempat pelaksanaan transaksi. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, tujuan penerbitan. Yang pertama, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang adalah sarana pengalokasian dan pinjaman jangka pendek. Sedangkan dalam pasar modal, surat berharga jangka panjang dan merupakan dana bersifat permanen atau semi permanen. Yang kedua, tempat pelaksanaan transaksi. Yang dalam pasar uang ada OTC, dalam pasar modal ada bursa efek. Yang ketiga, ada struktur organisasi. Dalam pasar uang tidak terorganisir namun dalam jangkauan BA. Dalam pasar modal terorganisir dan diawasi oleh Bapepam. Ada juga tujuan penerbitan. Dalam pasar uang pemenuhan modal jangka pendek, sedangkan pasar modal investasi dan ekspansi. Selanjutnya ada fungsi pasar uang syariah. Ada 2 poin, yang satu membutuhkan dana dan satu investor. Poin pertama membutuhkan dana. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan dana jangka panjang, yang kedua memenuhi likuiditas, yang ketiga memenuhi kebutuhan modal kerja, yang keempat pemenuhan pembayaran kala clearing. Poin kedua ada investor. Satu, ada mendapatkan penghasilan tertentu tergantung akad yang digunakan. Dua, membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan. Selanjutnya ada resiko pasar uang. Yang pertama resiko pasar, kedua resiko reinvestment, yang ketiga resiko gagal bayar, yang keempat resiko inflasi, yang kelima resiko valuta, yang keenam resiko politik, yang ketujuh resiko likuiditas. Selanjutnya ada pengembangan pasar uang di Indonesia, yaitu kebijakan regulasi pasar uang yang diatur oleh BI selaku bank sentral. Salah satu tujuan BI adalah menjaga stabilitas moneter atau kebijakan moneter. BI melakukan operasi moneter syariah atau disingkat OMS, yaitu kebijakan moneter BI dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka atau OPT dan penyediaan standing fasilitas berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya ada operasi pasar terbuka atau OPT syariah. Yang pertama, kegiatan transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, pelaksanaan secara berkala namun bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Yang ketiga, mekanisme dapat melalui lelang dan atau non-lelang. Yang keempat, OPT dapat berupa 1. Penerbitan SBIS,
Yang kedua, jual beli surat berharga sesuai syariah seperti SBIS, SBSN. Selanjutnya, cara transaksi surat berharga. Yang ada transaksi dan keterangan. Transaksi pertama, pembelian lepas atau ordering buying. Keterangannya, pembelian surat berharga oleh BI tanpa ada kewajiban menjual kembali. Transaksi kedua adalah penjualan lepas atau ordering selling. Keterangannya, penjualan surat berharga oleh BI tanpa ada kewajiban membeli kembali. Transaksi yang ketiga, penjualan bersyarat atau repurchase agreement atau repo. Keterangannya adalah transaksi penjualan bersyarat oleh bank kepada BI dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Selanjutnya ada transaksi repurchase agreement atau repo. Ketentuan khusus. Poin 5, penjual sertifikat puas berjanji atau wa'ad untuk membeli kembali sertifikat tersebut pada harga dan disepakati di awal. Poin ke-6, dalam hal janji untuk membeli kembali tidak dipenuhi, penjual dapat dikenakan sanksi. Yang selanjutnya ada standing fasilitas. Yang pertama ada penyediaan fasilitas simpanan dalam bentuk fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah atau FASBIS. Yang kedua ada penyediaan fasilitas pembiayaan dalam bentuk repo surat berharga dalam rupiah. Selanjutnya ada instrumen pasar uang syariah. Kegiatan instrumen pasar uang syariah digunakan dalam kegiatan OPT yang terdiri dari yang pertama sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, yang kedua ada repo SBIS, yang ketiga ada surat berharga syariah negara atau SBSN, yang keempat ada repo SBSN, yang kelima ada instrumen pasar uang antar bank syariah atau PUAS. Selanjutnya ada SBIS. Yang pertama adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan BI. Yang kedua ada akad yaitu ju'alah. Yang ketiga ada mekanisme atau lelang. Selanjutnya ada repo SBIS. Yang pertama transaksi pemberian pinjaman oleh BI kepada BUS atau UUS dengan menggunakan SBIS. Yang kedua ada jangka waktu 1 hari kerja dengan nilai maksimal sebesar SBIS yang dianggunkan. Yang ketiga ada akad atau card diikuti RAN. Selanjutnya ada SBSN. Yang pertama adalah surat berharga negara yang diterbitkan dengan prinsip syariah sebagai bukti penyertaan terhadap aset SBSN dalam bentuk mata uang rupiah. Yang kedua ada akad mengikuti jenis penyertaan. Yang pertama ada izara, yang kedua ada mudharabah. Selanjutnya ada repo SBSN. Yang pertama adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada BI dengan perjanjian pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka standing fasilitas syariah. Yang kedua ada akad BI disertai al-wa'ad oleh bank kepada BI dengan dalam dokumen terpisah. Selanjutnya ada instrumen PUAS. Ada beberapa poin. Yang pertama ada pasar uang antar bank. Berdasarkan prinsip syariah atau PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua ada sertifikat PUAS adalah instrumen bukti kepemilikan investasi yang ditransaksikan dalam PUAS. Yang ketiga adalah bagi hasil sertifikat PUAS yang diterbitkan berasal dari hasil aset yang menjadi dasar penerbitan, baik aset yang dimiliki imbal hasil tetap maupun aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap sesuai dengan akad. Selanjutnya PUAS dalam pasar primer. Yang pertama ada peserta, yang kedua ada akad yang digunakan. Dalam peserta, yang pertama ada bank syariah sebagai penerima dana dalam kapasitasnya sebagai penerbit instrumen PUAS atau pemilik dana. Yang kedua ada bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Ada poin kedua akad yang digunakan. Pertama ada mudharabah, yang kedua ada musyarakah. Selanjutnya ada PUAS dalam pasar sekunder. Ada juga 2 poin. Yang pertama peserta dan kedua akad yang digunakan.
Yang pertama, dalam peserta adalah bank syariah sebagai penjual atau pembeli instrumen puas. Yang kedua, bank konvensional sebagai penjual atau pembeli instrumen puas. Poin kedua adalah akad yang digunakan, akad jual beli atau bai dengan harga yang disepakati. Baiklah, sampai situ saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.